Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para guru, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sanusi, Ustadz Nafillah, Ustadz Muhammad Asmali, orang tua kita, Kong Perang, Kong Madi, Kong Haji Saun, Kong Samin, Bang Muhashim, Bapak Haji Zubaidi, Bapak RW kita, Bapak Haji Sukandar, Bapak RT kita, Bang Erwin Syahrul, Bang Saleh, dan para orang tua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita teruskan pembacaan kitab Fathul Qarib Al-Mujib sampai ke dalam pembahasan wathani ad-damul wajibu bil halqi wat taraffuhi. Yang kedua, denda yang wajib sebab mencukur ataupun karena kenyamanan atau kemewahan. At-tarafuh itu maksudnya hal-hal yang menyenangkan. Seperti apa? Katibi wad-duhni, seperti halnya minyak wangi dan juga minyak. Ya. Minyak wangi itu tidak dianjurkan untuk orang yang sedang melaksanakan umrah ataupun melaksanakan haji, lantaran itu termasuk bagian daripada tarabbuh, ya, hal yang menyenangkan. Orang tuh kalau pakai minyak wangi senang dia, ya, karena baunya itu menyenangkan, baunya itu nikmat. Ya, jadi kalau kita cium minyak wangi itu, pikiran ini tenang. Ya, sama dengan kalau kita nyium bau yang enggak sedap, pikiran enggak enak, kusut pikiran. Dan langsung nyari itu. Ada orang misalnya nih, baunya enggak enak, dicari langsung. Siapa nih yang baunya kagak enak? Ya, orang juga kalau misalnya pakai minyak wangi sama. Ini minyak wangi amat ini, mana ini? Siapa yang pakai ini? Kita kalau tahu dia tanya minyak wangi apaan ini enak. Nah itu tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang ihram haji dan umrah. Kalau itu dilaksanakan nanti ada dendanya. Wal halqu imma li jami'ir ra'si. Dan halak nyukur rambut bisa saja untuk semua kepala dibotakin, au li thalathi sya'aratin, atau 3 helai rambut. Jadi ada untuk 3 helai rambut. Jadi ini orang sengaja nyukur rambut atau sengaja pakai minyak wangi. Wa huwa ay hadza damu 'ala at-takhyir. Dan denda ini ala takhir, ada pilihan-pilihan, ya. Fayajibu, maka wajib, imma syatun, ya, wajib bisa jadi wajibnya ini 1 ekor kambing, tujzi'u bil udhiyati, yang cukup untuk kurban. Jadi kambing juga nggak boleh sembarang kambing. Kambing misalnya baru 3 bulan buat bayar denda karena murahan, nggak bisa.
Ya. Kambing kan kalau apa namanya kecilan murahan. Nah, pokoknya yang cukup buat korban. Umurnya cukup. Kalau kambing 2 tahun, domba 1 tahun, nggak selamat, nggak ada cacat. Itu semuanya harus terpenuhi. Au shaumu 3 ayyam, atau puasa 3 hari. Jadi pilihan kambing puasa 3 hari, awit tasadduqu bi 3 asu'in ala 6 masakin, au fuqara'a, atau sedekah dengan 3 sa'. Sedekah dengan 3 sa'. 3 sa' itu 1 sa'-nya 4 mud. Ya, 1 sa'-nya 4 mud. Perkiraan nih, perkiraan kasar, kalau 1 sa' 4 mud berarti kali 3 12 mud. Ya, berarti 12 mud kira-kira 12 liter. Dibagi berapa? Dibagi untuk 6 orang miskin. Ya, setiap orang miskinnya berapa liter? 2 liter. Ya. Likullin minhum nisfu sa'in min ta'amin yujzi'u fil fitrah. Tiap-tiap orang miskin dapatnya nisfu sa', setengah sa' atau 2 mud atau 2 liter. Kan tadi kan semuanya dikumpulin 12 tuh. Kira-kira 12 liter dibagi 6 orang miskin, jadi 1 orang miskinnya 2 liter. Min ta'amin, daripada makanan, yujzi'u fil fitrah, makanan yang bisa dijadikan untuk bayar zakat fitrah. Ya kalau kita mau beras dah, ya bayar tuh pakai beras. Jadi pilihannya kambing atau puasa 3 hari atau bayar sedekah kira-kira 12 liter. Kira-kira kira-kira nih, kalau kita ngelaksanain ini nih, ya, kalau kita kena denda, emang ngapain? Pakai minyak wangi atau nyukur rambut, padahal umrahnya belum selesai, hajinya belum selesai. Kira-kira yang kita pilih yang mana? Pilihannya 3, kambing puasa 3 hari atau bayar 12 liter. Hah? 12 liter. Itu tandanya orang pelit malas. Emang tandanya orang pelit malas. Dia ngelihatnya kambing mahalan nih, kan begitu, mahal ini mah kambing. Puasa ada 3 hari, wah puasa 3 hari, mau Ramadan kali. Jadi kambing kelihatan mahal, puasa 3 hari kagak mau, ujung-ujungnya udah ada berasanya dah, gampangan. Kita udah tahu modelnya nih, ini model hawa, kenapa? Nafsu kita nih udah tahu modelnya. Oh modelnya begini, ya kan? Berarti secara global nih hidup kita, secara global hidup kita dipenuhi dengan sifat kikir sama sifat malas. Itu dia tuh. Yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Berarti itu ada 2 sifat di diri kita tuh, ada tuh. Sifat pelit sama sifat malas.
Terus gimana? Ya, dianuin lah. Diobatin tuh sifat, diobatin. Jangan nggak diobatin. Ya, kalau nggak diobatin nggak baik-baik. Diobatin pelan-pelan. Karena biar bagaimanapun juga bakalan habis harta yang kita simpan, yang kita kagak apa-apain nih, yang kita taruh, yang kita tahan, habis dia. Coba aja nih, nih hari misalnya punya duit 50.000, terus ada orang minta-minta, terus kita bilang maaf ya Pak, maaf saya belum ada. Padahal ada, dia ngomongnya belum ada. Maaf ya Pak, ditolak sama dia tuh, jalan. Itu duit 50.000 kira-kira tuh hari habis gitu. Habis juga. Pokoknya ntar kagak jelas aja habisnya. Tahu-tahu habis saja. Padahal bisa jadi kalau 10.000 dikeluarin nggak habis tuh. Berhubung kagak dikeluarin sama sekali, boras sudah 50-50-nya. Masalahnya begini. Bank nawarin orang, kalau Bapak misalnya naruh duit di bank begini, nanti bunganya sekian, gitu ya. Itu kita percaya nggak sama bank? Percaya kan? Kita taruh tuh di bank, ini naruh duit di bank. Percaya kita sama bank, naruh duit di bank. Nanti bagaimana? Oh, bakal berbunga dia, gede. Percaya, cuman sama Allah nggak percaya. Sama bank percaya, sama Allah nggak percaya. Jadi sama Allah ya udah dah. Kata Allah ntar begini nih, ya, unfik alaik. Kamu kasih nanti saya ganti. Kamu kasih nanti saya ganti kepada kamu. Anfik ma bil jaib ya'tika ma fil ghaib. Terbakal datang yang kagak kelihatan, cuman keluarin dulu yang ada di kantong. Ya. Kata anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Jadi anfik keluarin yang ada di kantong, ntar datang yang kagak kelihatan. Nah, kita kagak percaya sama itu. Begitu, karena nggak percaya sama itu, jadi yang di kantong kagak keluar. Kalau percaya mah yang di kantong keluar. Orang yang di kantong kagak keluar, kagak percaya. Nah, itu diobatin pelan-pelan itu. Ya, diobatin pelan-pelan. Rugi apa enggak? Enggak. Seandainya Allah enggak ganti di dunia sekalipun, Allah ganti di akhirat. Enggak ada ruginya sama sekali. Tapi pasti Allah ganti di dunia, Allah ganti di akhirat juga Allah ganti. Itu pasti udah. Ya. Jadi taikin dikit. Biasanya kita percaya sama orang, ya. Kita kan percaya kadang-kadang sama siapa? Kalau orang tukang nyemangatin, apa namanya? Motivator. Sama motivator aja kita percaya. Dulu ada Ustadz Yusuf Mansur, siapa namanya, Sugeng, siapa namanya, satu lagi tuh. Wah, banyak dah motivator, banyak orang yang percaya. Boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Cuma enggak percaya sama Allah, enggak percaya sama Rasulullah. Ya, tingkatin iman kita, tingkatin pelan-pelan aja. Jangan ntar pulang dari majelis kira-kira punya duit 10 juta. Nih Ustaz, saya duit 10 juta ini saya hadiahin semua ini. Saya sedekahin semua. Wah, ntar dulu pelan-pelan. Ya, jangan 10 juta, ntar begitu 10 juta tahu-tahu aja kagak buru-buru diganti sama Allah. Wah, Ustaz disalahin. Mana? Katanya diganti kalau saya ngasih. Lah, emang sama saya? Nah kan bisnisnya sama Allah. Ya. Allah juga kan nyoba. Hasiban nas ayyaqulu amanna
wa hum la yuftanun. Emang manusia kira ngomong saya beriman sama Allah, terus nggak dicoba sama Allah, nggak dicoba. Dicoba dulu sama Allah, benar kan dia percayanya? Ya. Nah itu tadi kalau orang melanggar, apa dia motong rambut, apa dia pakai minyak wangi, itu tadi dendanya. Kemudian wasalisu ad-damul wajibu bil ihsar. Yang ketiga adalah denda yang wajib bil ihsar lantaran larangan masuk. Oh larangan masuk, bagaimana larangan masuk? Kayak kemarin tuh, ya begitu corona kagak boleh masuk, nggak boleh masuk. Misalnya nih orang udah pakai pakaian ihram dari Pondok Gede, dari mana, udah pakai dia nih pakaian ihram, udah niat dia, ya nyampe sono kagak boleh, suruh balik lagi ke Indonesia, ya. Fayatahallalul muhrimu biniyatit tahallul, maka bertahallul orang yang ihram dengan niat tahallul. Niat tahallul itu apa? Bi ayyaqsida al-khuruja min nusukihi bil ihsar. Yang namanya tahallul itu adalah berniat keluar dari ibadahnya bil ihsar, yang disebabkan karena larangan masuk. Ya, orang dilarang masuk bagaimana? Ini bisa digantiin. Misal nggak boleh masuk Arab Saudi. Kenapa? Ada larangan. Bisa nggak diganti di Pondok Gede? Hah? Bisa nggak ganti Pondok Gede? Karena ada Ka'bahnya juga itu. Hah? Kan nggak bisa, ya nggak bisa. Walaupun di Pondok Gede ada oleh-oleh haji, ya ada korma, ada apa kali gitu. Habis ntar tawaf sa'i misalnya di situ di Pondok Gede, habis itu beli oleh-oleh haji, ya. Salah satu oleh-oleh hajinya di situ duren. Nah Pondok Gede salah satunya duren. Tak kata orang lah, ini bukan korma, ini nggak berduren. Wah ini spesial, bukan spesial. Karena nggak bisa digantiin, makanya disuruh tahallul. Ya, tahallul itu keluar dari ibadah. Boleh nggak keluar dari ibadah? Nggak boleh. Ini lantaran dilarang. Ya, ini lantaran dilarang. Kalau nggak dilarang mak nggak boleh, dibatalin. Wa yuhdi ayyadbahu syatan. Kemudian setelah itu bagaimana dia? Motong kambing. Ya. Haitsu uhsira, sekiranya dia itu dilarang. Wa yahliqu ra'sahu ba'da dzabhi, dan memotong rambutnya setelah motong kambing. Jadi potong kambing di situ. Lah Ustaz, bagaimana kalau di bandara? Ya. Bagaimana kalau di bandara? Bagaimana ini? Kalau di bandara, lah kita mau motong di mana? Masa motong kambing di bandara? Emang kagak ada yang kenal. Ya. Biasanya orang haji itu ada mutawifnya. Ya, ada pembimbingnya. Kalau memang nggak boleh, titipin sama dia. Ntar dia pasti nitipin gitu sama orang sono, titipin sono, tolong dipotongin, gitu. Ntar udah dipotongin, tinggal cukur rambut, jepret, udah selesai. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu mau umroh nih 1.500, ya 1.500 sahabat. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong begini, kayaknya saya mau umroh nih, kayaknya nih mimpi pengen umroh, namanya balik lagi ke kampung udah lama nih.
Iya udah Nabi. Sahabat-sahabat pada tahu nih kalau Nabi pengen umroh. Banyak yang ngikut. Yang ngikut 1.500 orang. Banyak nggak tuh? 1.500. Udah gitu jalan lagi. Ya naik onta, naik kuda dah. Lo kan rame 1.500, kayak orang mau perang. Nyampe sono kagak boleh sama orang kafir. Sama orang kafir nggak boleh. Terus akhirnya gimana? Pulang lagi. Gimana itu kalau kita itu? Udah nyampe sono, kan nyampe sono nih, nggak boleh masuk. Begitu udah kagak boleh masuk, diapain? Bayar dulu kambing nih, motong kambing dulu. Habis motong kambing, nyukur rambut. Gimana kira-kira? Gimana? Ngerasa rugi apa kagak? Ngerasa rugi nggak? Jawab yang jujur. Rugi nggak? Dalam hatinya dongkol banget. Wah, gua udah bayar, kagak boleh masuk. Gua makai disuruh bayar kambing lagi. Wah, dongkolnya luar biasa. Kalau bisnis sama Allah nggak begitu, enggak. Ya, kalau bisnis sama Allah nggak begitu. Emang takdirnya nggak boleh masuk, Allah tahu, udah. Pahala Allah yang ngatur, bukan orang. Ya, pahala Allah yang ngatur, bukan orang. Warabi'u, dan yang keempat ad-damul wajibu, denda yang wajib biqatlis shayd, sebab membunuh binatang buruan. Wa huwa ay hadzal dam. Kita kadang-kadang mikir, ya elah, ilok orang pakai binatang buruan di sono dikejar-kejar. Kadang-kadang kagak kepikiran emang. Lah kita dari sini pengen umrah, dari sini pengen haji. Ya. Masa sampai sono ngejar-ngejar binatang. Ya. Cuman kalau orang hobi mah nggak di mana. Ya. Orang hobi mah nggak di mana. Ya coba aja orang kalau hobi mancing, nggak boleh ngiat danau itu dia. Iya. Nggak boleh ngiat danau. Nggak boleh ngiat kali. Udah gitu susah dijabanin. Saya belum lama lewat ke sono dah, pokoknya dah ke arah barat gitu. Ada keperluan kita ke sono ke arah barat. Saya lihatin ada orang mancing. Ya Allah, kata saya ini. Kali kecil. Memang rada-rada bening dah, enggak terlalu butek. Itu dipagerin kayak pagar kawat tuh, pagerin. Pancingan kan jauh, ini tangan masuk ke pagar, itu pancingan di dalam pagar, dia begitu tuh, dipegangin ya begitu, dirinya di dalam pagar. Lah lama itu, kita lagi ngiatin aja dari mobil, ya Allah. Ini orang bisa jadi wali ini. Sabarnya luar biasa ini. Lemegangin pancingan itu joran dipegangin, tangan masuk ke pagar dia pegangin ya begitu. Wah kagak ngeluh, nggak kelihatan muka gimana gitu, nggak enak. Santai aja. Dibilang nikmat. Ya Allah kata kita. Coba kalau kita punya sabar begitu lagi sholat gitu. Ini mah lagi mancing. Kagak boleh ngiat kalenan dikit tuh orang begitu itu. Makanya kalau orang hobi ngeburu, dah asal ngeliat, wah ini dia nih. Tuh kalau sampai dia ngebunuh binatang di sana, itu hadadamu ala takhyir. Dendanya ini pilihan, ya.
baina thalathati umur, antara 3 perkara. Yang pertama, in kana saidu mimma lahu mithlun, apabila adanya binatang buruan itu dari binatang yang memiliki kesamaan. Wal muradu bimithli said, dan yang dimaksud dengan kesamaan binatang itu ma yuqaribuhu bis surah, apa yang mendekatinya di dalam bentuk dan rupa. Ya, jadi misalnya nih, kayak kita kan di sini kan curut, tikus, apa gitu, nying-nying, lah itu kan mirip-mirip semua tuh. Ya, nah kalau yang dibunuh punya kemiripan, wa dzakara al-musannifu al-awwal min hadhihi thalatha bi qawlihi, dan sang musannif, sang pengarang ini menyebutkan pertama daripada 3 hal. Jadi daripada 3 perkara, 3 denda yang bakal disebut. Pertama yang disebut akhrajal mithla minan na'am, maka dia mengeluarkan yang mirip daripada hewan ternak. Maksudnya hewan ternak yang dimaksud kalau di dalam syariat itu kambing, sapi, onta. Kira-kira yang dibunuh ini apa? Ada mirip gak? Oh, kalau yang dibunuh ini mirip sama sapi, ganti sama sapi. Gitu ya. Kalau yang dibunuh ini kira-kira mirip sama kambing, ganti kambing. Kalau mirip sama onta, ganti onta. Ayyadbahul mithla minan na'am. Jadi dia memotong, menyembelih yang serupa dari hewan ternak, wa yatasaddaqu bihi ala masakinil haram, dan bersedekah dengan tadi tuh, dengan sembelihannya dia kepada orang-orang miskin yang ada di haram, wa fuqaraihi, dan orang-orang fakirnya. Begitu ya. Jadi kalau ada yang mirip-mirip, pokoknya kalau misalnya dia ngebunuh keledai, ngebunuh keledai, kira-kira yang mirip sama keledai apa? Hah? Sapi balik. Lah iya, keledai miripnya sama sapi balik, masa mirip sama kambing? Kagak. Ya. Fata yajibu fi qatlin na'amati, maka wajib di dalam membunuh burung onta gede, namanya aja udah burung onta. Ya. Fayajibu badanatun, wajib juga nyembelih onta. Kalau yang dibunuh burung onta, wajib juga dendanya ntar bayar onta. Wa fi baqaril wahsy, dan di dalam pembunuhan sapi liar, wa himarihi, dan keledainya, baqaratun, ya, sapi itu mah dendanya juga sapi. Wa fil ghazal, dan di dalam kijang, anzun. Ya, kalau yang dibunuh kijang di sana, yang mirip sama kijang apaan? Kambing dah, ya. Wa baqiyatu suwaril ladzi lahu mithlun minan na'am, dan yang lain daripada gambaran-gambaran yang memiliki kemiripan daripada hewan ternak, madzkuratun, disebutkan fil mutawwalat, di dalam kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang panjang. Itu yang pertama, ya. Ntar yang kedua, kalau kagak bisa itu di apa sih namanya, kalau bahasa kita sekarang, bahasa kerennya itu ditakwim, dikonversi, ya, dikonversi. Ini kira-kira kalau sapi berapa harganya? Oh, harganya
Misalnya sapi 15 juta misal. Ntar duit 15 juta dibeliin makanan, dibagi-bagi ke orang miskin. Ntar yang terakhir, yang lebih parah nih, ini kayaknya orang-orang pelit juga bakalan maksain ngeluarin duit aja ini mah. Ntar itu tadi dikonversi berapa juta, ya, taruh misalnya yang kecil lah, yang paling kecil lah kambing lah, ya, kambing 2 juta misalnya, ya, kambing 2 juta. Itu 2 juta kalau dijadiin beras berapa mud, berapa liter, berapa liter, hah? 240 liter, 2 juta, berarti puasa 240 hari, puasa 240. Ah, pilih mana itu? Hah? Ayo, pilih bayar kambing. Apa pilih apa namanya? Duit senilai kambing dibeliin beras, apa mau puasa? Ayo. Pokoknya lebah ini mah orang pelit dipaksa ya. Kagak bisa ngeles sudah orang pelit. Waduh, mau lari kemana? Nggak bisa udah. Kata puasa berapa? 240 hari. Wah, kaget ya. Kata berapa kali Ramadan itu 240 hari. Allahu a'lam.